Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aulia dengan NPM 1705170055, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Stambuk 2017, dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Saya melakukan kegiatan KKN secara mandiri di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir yang bertema kewirausahaan dan ekonomi dengan program kerja pembukuan secara sederhana bagi para pedagang kecil. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ingin melakukan kegiatan KKN mandiri. Nah, objek saya di sini itu kan pedagang-pedagang seperti ibu. Boleh saya meliput ibu dan ibu membantu kegiatan KKN saya? Nah, jadi kita ini programnya itu melakukan pembukuan secara sederhana gitu. Nah, itu pembukuan itu apa? Saya jelasin dulu. Pembukuan itu suatu proses kegiatan pencatatan transaksi. Nah, itu dilakukan setiap hari gitu secara teratur supaya kita mengetahui gitu data yang kita lakukan setiap hari. Nah, kita juga mengetahui dari situ keuangan kita tuh seperti apa. Nah, pasti ibu menanyakan apa aja kegiatan yang dilakuin gitu kan. Nah, di pembukuan itu kita tuh mencatat seperti pencatatan yang kita ini kan pembelian, mencatat transaksi penjualan, mencatat transaksi biaya dan lain-lain gitu. Nah, pas di akhir nanti baru kita hitung ruginya sama laporan kasnya. Jadi kita tahu yang kita jalanin ini mendapatkan laba atau rugi gitu. Bisa gitu ya Bu ya. Nah, ini kan secara sederhana. Jadi saya menggunakan buku kas. Nah, ini buku kasnya saya kasih. Nah, ini bukunya Ibu. Selanjutnya nanti saya ajarin, saya kasih tahu kayak gimana cara pencatatannya. Nah, gitu ya Bu ya. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Jadi kegiatannya kayak gini Bu. Ini kan saya ada buku kas. Ini saya kasih buku kas untuk pencatatannya. Nah, jadi kayak gini. Boleh Ibu pegang. Mak juga kalau moto-moto ya orang ketok. Ini Bu. Nah, jadi tuh kayak gini Bu. Di sini saya mau ngajarin pembukuan sederhana. Misalnya ini hari tanggal 31 gitu ya. Kita buat tanggalnya 31 bulan 9 tahun 2020. Nah, misalnya kayak Ibu kan hari ini ada pembelian barang gitu kan. Jadi nomor 1 kita buat pembeliannya. Nah, kalau pembelian itu letaknya di sebelah debit gitu. Nah, selanjutnya kan pasti Ibu namanya menjual barang, namanya mendagang pasti menjual barang. Selanjutnya di nomor keduanya Ibu buat penjualan. Nah, kalau penjualan misalnya Aqua gitu 6.000 itu sebelah kredit. Pokoknya yang namanya pembelian itu letak di debit, yang namanya penjualan semua Ibu letak di sebelah kredit. Ibu tinggal masukin aja, ini udah kolom-kolomnya gitu, lebih mudah. Nah, nanti kalau misalnya ada biaya kayak biaya sewa gitu kan, Ibu tinggal catat biaya sewa itu letak di debit. Misalnya dia dalam 1 bulan 300.000. Nah, perharinya kalau emang Ibu nggak ada libur berarti 300.000 dibagi 30 hari 10.000. Berarti kalau untuk perhari kalau nggak nyewa tidak perlu dibuat Bu. Misalnya cuman pembelian sama penjualan harus itu aja yang dibuat. Ini apa nama di atas ini? Nah, ini untuk keterangan Bu, keterangan Ini apa bacaannya? pembelian Bu. Pembelian. Misalnya nama barangnya nggak ada. nggak usah, kan Ibu ini pasti macam-macam kayak pembelian permen, pembelian jajan-jajanan kan banyak. Nggak apa-apa kita rekap jadi satu pembelian. Jadi ini per hari apa setiap per hari apa satu hari aja ini satu lembar ini? Per hari ini satu. Pokoknya dilakukan per hari sampai Ibu tutup gitu. Ini satu lembar ini. Kalau tidak cukup bisa lanjut di lembar selanjutnya gini Bu. Kan ini banyak. Terus kalau misalnya penjualan ya udah penjualan kita letak di kredit gitu. Kayak yang kedua, Ibu udah beli barang nih, pasti kan Ibu jual. Waktu Ibu jual itu Ibu letak di kredit berapa yang Ibu jual dalam perharinya. Misalnya ada yang beli permen berapa, misalnya 1.000 tetap Ibu catat di sini. Di selanjutnya gitu. Jadi kita ini di sini ini, nah
belanja ke grosir. Mm-mm. Inilah dia letaknya. Letaknya tuh harga pembelian. ini. Ya. Ini harga. Catatnya kalau di grosir kita pembelian. Inilah dia. Harganya di debit. Kalau dia penjualan letak di kredit kayak barang keluar gitu. Jadi di sini saya kasih bukunya untuk kerjasamanya supaya ibu bisa mencatat perharinya, membantu saya juga dalam kegiatan KKN. Boleh ya. Jelas ya Bu ya, nggak ada yang mau ditanya lagi ya Bu ya? Enggak, udah. Oh ya. Makasih ya Bu atas kerjasama. Hari ini saya datang untuk menjelaskan tentang DP itu pengambilan uang dari laci untuk kebutuhan pribadi. Jadi setiap ibu mengambil uang dari laci kalau memang untuk kebutuhan pribadi harus dipisahkan. Nah itu namanya BP. BP itu pencatatannya seperti ini. Di keterangan itu kita buat namanya BP, dia letaknya sudah debit. Gitu. Jadi setiap ada pengambilan dipisahkan. Nah kalau uang kebutuhan rumah tangga itu harus dipisahkan sama uang laci. Jadi nggak gabung. Jadi kita tahu bahwasannya berapa pendapatan kita per harinya. Sampai sini paham Bu, kayak mana Bu pencatatan IP-nya? Paham jelas ya Bu ya? Makasih ya Bu atas kerjasamanya. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana usahanya Bu, lancar? Alhamdulillah. Pembukuannya lancar Bu. Lancar. Nah hari ini saya datang mau ngajarin cara menghitung laba rugi. Kayak mana itu? Nah laba rugi itu pendapatan dikurangi biaya-biaya kayak penjualan ibu ini itu kan merupakan penghasilan, merupakan pendapatan. Nanti kita kurangin sama pembelian ibu, sama biaya-biaya ibu. Jadi dari situ kita tahu laba atau rugi ini berapa. Di bukunya Bu, biar saya kasih contoh. Nah ini kan udah ibu catat nih pembeliannya, penjualannya kan, beban-bebannya. Nah, jadi untuk laba ruginya itu seperti ini. Itu dilakukan dalam satu periode, bisa 1 minggu, 1 bulan, tergantung ibu gitu loh. Yang seperti apa, mau lebih cepat mengetahuinya atau mau yang 1 bulan aja gitu. Nah jadi laba rugi itu seperti ini. Judulnya kita buat dulu laporan laba rugi. Kan? Terus ini baru kita buat periodenya nih, misalnya per minggu gitu atau per bulan kita buat periodenya. Misalnya bulan Desember gitu ya tahunnya. Terus caranya itu yang pertama itu pendapatan atau penghasilan itu berasal dari penjualan tadi kan itu kita total misalnya pendapatan kita selama ini misalnya 200.000 gitu ya. Nah pasti kan ibu ada pembelian, nah dikurangi pembelian. Nah pembelian misalnya selama ini kan ibu ada tuh biaya-biaya yang dikeluarin gitu kan, seperti misalnya kayak biaya apa aja Bu? Biaya gaji ada Bu, ada beban air ada ya, biaya air misalnya gitu kan, listrik ada ya Bu ya, beban listrik gitu kan. Nah misalnya beban air misalnya 10.000 misalnya di 10.000. Nah dan kita mengetahui Bu bagaimana usaha kita ini laba atau rugi, yang pendapatan ini yang udah kita total tadi kita kurangi pembelian, baru kita kurangin lagi beban-bebannya. Kayak misalnya 200.000 dikurang 50, dikurang 10, dikurang 10 berarti kan hasilnya 130 gitu ya. Nah berarti 130 itu laba. Ini bisa ibu catat seminggu atau bulan, jadi ibu tahu kalau misalnya laba mau di kayak gimana yang usahanya, mau dikurangi, mau disambil lagi. Nah kalau rugi kan ibu bisa tahu apa aja nih yang penyebab ruginya kan kayak gitu kan. Ini ibu paham. Gak ada lagi yang mau ditanya. Ya udah gini aja. Nanti untuk selanjutnya kita baru untuk laporan lainnya. Ya, aja ya Bu. Kasih ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Bu hari ini saya datang mau dari ibu karena mau ngomong. Boleh pinjam bukunya? Gimana penjualannya lancar? Nah, jadi kan gini, kan selama ini kita udah mencatat transaksi kita. Saya mau ngambil cara pengomongan kan. Jadi di akhir nanti
laporan. Jadi kalau laporan kas keluar laporan kas periodenya kita kan misalnya per minggu atau per bulan terserah kan kita periode misalnya Desember tahun 2020. Nah, laporan kas kan kas masuk dan kas keluar. Jadi kita tinggal buat ini kas masuk. Kas masuk itu kan berasal dari penjualan. Nah, saya buat di penjualan. Jadi saya kasih contoh supaya itu nanti gampang. Misalnya penjualan dari yang ibu catat semua ini, misalnya itu 500.000. Jadi kita buat 500.000. Jadi pengurangannya itu kan kas keluar. Jadi kita tulis kas keluar. Itu kan terdiri dari yang dijelaskan transaksinya kayak pembelian. Terus apalagi Bu biasanya? Biaya apa biasanya Bu? Biasanya biayanya ya banyak lah. Biaya air gitu ya Bu? Biaya air. Misalnya biaya air. Berarti Misalnya biaya ini nyewa kan, biaya sewa gitu ya kan Bu? Misalnya biaya sewa. Kayak pengambilan pribadi juga ada Bu. Nah itu prepaid ditulisnya kan, kayak kemarin kan saya jelasin. Nah udah kita tulis misalnya pembelian kita tuh 100.000, biaya air kita tuh misalnya 10.000, biaya sewa misalnya 15.000. Nah yang diambil misalnya prepaid kemarin 20, kita tulis 20. Nah itu kan tadi gajinya Bu, yang 500.000 kita kurangi yang pembelian biaya tadi, misalnya dapatnya 300.000 itulah. Kan yang diterima atau yang kita peroleh itulah dia tadi sekitar 300.000 selama periode yang kita buat ini. Misalnya 1 bulan buat itulah tabungan pribadi itu yang diterima. Ini saya kasih contoh, nanti ibu bisa menghubungi diri dengan gaji-gaji, jadi tahu gitu kan pendapatan berapa, mau buka usahanya itu bisa kayak gimana gitu. Akhirnya usaha kita kan kita jadi tahu. Ibu paham sampai sini? Ada yang mau ditanya? Makasih ya Bu, kalau gitu saya pamit. Ini saya kasih ibu lagi rajin-rajin untuk mencatat supaya tahu ya Bu perkembangannya. Makasih ya Bu, saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Gimana Bu, pembukanya lancar? Oh ya, boleh saya tengok. Oh baik ya Bu. Nah jadi karena ini kita udah mau akhir, inilah tadi gunanya pembukuan supaya ibu tahu transaksi setiap hari yang terjadi. Ibu tahu dari situ mengalami laba atau rugi. Dari situ ibu juga bisa menentukan kalau seandainya laba memang kebutuhan kita atau yang kita dapat itu lebih baik gitu, menerima lebih, ada yang bisa kita tabung. Jadi ibu bisa tahu kedepannya itu rencananya mau diberapa, rencananya seperti apa gitu. Jadi kalau bisa tetap dijalani walaupun seandainya saya udah selesai, ibu tetap menjalani pembukaan ini. Jadi tetap tahu kayak mana perkembangan usaha ibu gitu. Semangat terus ya Bu ya, lancar semuanya, rezekinya juga lancar. Terima kasih atas kerjasamanya, semoga sehat selalu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu. salah. Zakat bulan